Hello Brovers, di video sebelumnya kita sudah breakdown ending dan juga konsep time dilation dari serial Monarch Legacy of Monster yang terkoneksi langsung dengan Monsterverse. Kini kita bakalan balik lagi ke pembahasan Godzilla x Kong The New Empire yang tayang sebentar lagi bulan Maret cuy. Dan kemungkinan besarnya final trailernya akan tayang dalam waktu dekat ini ya, kira-kira awal Februari mungkin ya, untuk mendapatkan traffic sepanjang Februari. Makanya stay tune terus di channel ini boy. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Nah, video yang sekarang ini akan menjawab pertanyaan kalian, sebenarnya Shimo itu baik atau jahat sih, dan mengapa baru sekarang munculnya gitu. Sepanjang Monsterverse kemana aja dia. Tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo. Welcome back to Clip on X Breakdown. Kita jelasin dulu awal mula Shimo itu muncul ke permukaan, beritanya itu dari mana. Jadi ada seorang gamer yang nggak sengaja menemukan sebuah lukisan dari kolaborasi antara Godzilla dengan salah satu perusahaan game lah, kalau nggak salah Call of Duty ya. Nah di situ ternyata ada lukisan Titan yang masih misterius, dan warna Titannya pun juga udah kelihatan bahwa di situ warnanya memang putih silver gitu, yang dimana akhirnya memunculkan teori-teori dan juga anggapan bahwa Titan inilah yang nanti akan menjadi villain utama di film Godzilla x Kong The New Empire. Namun ternyata berita tersebut terbantahkan karena ternyata villain utamanya itu adalah salah satu primata juga seperti Kong yang bernama Scar King. Nah sedangkan sosok Titan ini ternyata digadang-gadang bakalan muncul juga di film Godzilla x Kong The New Empire, dan nama Titan ini adalah Shimo. Kemudian setelah terkonfirmasi namanya itu Shimo, baru deh tuh muncul berbagai macam bocoran-bocoran dari mainan dan lain sebagainya, action figure dan lain sebagainya. Pokoknya sumber bocornya di situ, dan kayaknya itu menjadi salah satu penyebab mengapa pihak Warner Bros dan juga Legendary Pictures ini memajukan tanggal rilisnya jadi bulan Maret cuy. Awalnya banyak yang mengira Shimo yang membekukan Godzilla. Tentu saja gue yakin pasti lu semua bakal beranggapan seperti itu, karena dari mainannya pun sudah terlihat bahwa Shimo itu mempunyai kekuatan utama untuk membekukan sesuatu, atau atomic breed-nya itu bisa membekukan Titan. Nah tapi nyatanya sepertinya bukan cuy. Shimo di film Godzilla x Kong The New Empire hanyalah cameo, tapi cameo yang punya potensi besar. Jadi bisa dibilang Shimo ini ya nggak akan dapat adegan yang banyak banget di film Godzilla x Kong The New Empire, karena lagi-lagi konfliknya itu antara Godzilla dan Kong yang berusaha untuk mencegah ambisinya Scar King yang ingin menguasai bumi bagian permukaan. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama Shimo, dan sepertinya Shimo ini hanya diperalat oleh Scar King. Nah kenapa gue bilang Shimo ini hanya cameo yang punya potensi besar? Karena sepertinya Shimo memang disengaja untuk dikasih scene atau adegan yang sedikit, karena mungkin bakal dimunculin di berbagai macam proyek lainnya, atau mungkin Monarch Legacy of Monster Season 2 bakalan dimunculin nih Shimo. Jawaban atas plot hole mengapa Shimo baru muncul sekarang mungkin nanti akan terjawabnya di Monarch Legacy of Monster Season 2, karena kan ya Season 1 saja sudah mulai mengeksplor dan juga menjelaskan konsep time dilation dari Axis Mundi itu sendiri. Dan menurut gua kalau sudah sampai Season 2 ya udah ngejelajah Hollow Earth lebih dalam lagi gitu ya cuy ya. Dan yang paling utama mengapa Shimo ini baru muncul sekarang, kemungkinan besarnya adalah Godzilla tidak menganggap bahwa Shimo merupakan Titan yang dapat memicu ancaman. Jadi bisa dibilang Godzilla tidak menganggap bahwa Shimo ini berbahaya atau mengerikan gitulah ya, karena kemungkinan besarnya memang Shimo bukanlah ancaman dan Shimo adalah Titan yang baik. Tapi bisa juga Shimo ini merupakan sosok Titan yang sebenarnya sangat kuat dan punya potensi besar sekali. Namun dia punya sifat yang tidak tertarik pada kekuasaan, atau ya walaupun dia kuat tapi dia tidak seperti Godzilla yang makhluk teritori sekali. Dan dari sini sebenarnya sudah jadi konfirmasi keras banget bahwa Shimo tidak ada kaitannya dengan membekunya Ghidorah di Antartika. Jadi bisa dibilang Ghidorah membeku di Antartika karena memang pure kalah duel dengan Godzilla. Dan itu sebabnya sebenarnya
Ghidorah ini akhirnya membeku karena mungkin berhasil dilumpuhkan oleh Godzilla. Seperti yang kalian tahu, Godzilla itu memang apa ya, walaupun dia jadi salah satu yang terkuat atau jadi level dewanya para Titan, ya tapi dia ini punya sifat pemaaf yang tinggi sekali. Contoh misalkan dia dendam banget sama rasnya Kong, ya kan ya. Di Godzilla vs Kong ada banyak sekali momen dimana Godzilla tuh bisa ngebunuh Kong saat itu juga gitu cuy. Contoh misalkan di pertarungan dalam air bisa cuy, si Kong ini dibunuh habis-habisan sama si Godzilla. Orang Ghidorah aja kalau nggak ada bom oksigen, Ghidorah mati di awal film tuh cuy. Tapi di sini Godzilla ini punya jiwa pemaaf yang tinggi sekali dan punya jiwa respect yang sangat tinggi gitu ya. Dan itu sebabnya kemungkinan besarnya awal mula Ghidorah ini dilumpuhkan karena ya Godzilla merasa bahwa mungkin suatu saat nanti Ghidorah akan berubah gitu ya, jadi lebih baik lagi. Namun nyatanya tidak. Makanya di kesempatan kedua kalinya ini Ghidorah dibunuh benar-benar sama si Godzilla. Nah, dari bocoran mainan yang sudah tersebar itu, kita sebenarnya dapat melihat secara detail juga ya, memang kemampuan Shimo itu adalah membekukan lawannya. Kita nggak tahu apakah dia bakal bisa ngelempar kristal-kristal esnya itu yang tajam-tajam gitu atau tidak, tapi intinya kekuatan utamanya adalah membekukan lawannya, dan kemungkinan besarnya ini berkaitan dengan bocoran yang sudah tersebar sebelumnya dan gua beritakan di channel gua. Link videonya pokok nggak usah pakai link lah, lu lihat 2 video sebelumnya itu udah video kemarin gitu ya, baru banget soalnya gua upload, kalian bisa tonton di situ. Tapi itu spoiler berat, bener-bener major spoiler, jadi kalau misalkan kalian takut kena spoiler ya jangan tonton. Intinya Shimo ini akan menjadi kunci utama untuk mengalahkan Scar King karena ya nanti Godzilla dan Kong ini berusaha untuk bekerja sama membuat tongkat atau semacam alat atau apalnya si Scar King gitu sampai akhirnya lepas dari tangan Scar King dan Shimo ini terlepas dari belenggu hipnotisnya Scar King. Simpelnya seperti itu. Dan akhirnya Shimo marah dan melampiaskan emosinya ke Scar King dan Scar King ini dibekuin sama Shimo. Terakhir baru di fatality sama Kong. Namun yang bikin gue penasaran itu adalah nanti endingnya ini Shimo kemana ya? Ya otomatis sepertinya Shimo ini kan bisa saja berada di dunia permukaan. Tapi kalau misalkan dia berada di dunia permukaan, apa nggak berbahaya? Karena kan dia ini bukan sosok yang punya tahta tinggi seperti Godzilla gitu ya, dan sebenarnya dia punya potensi besar sekali karena ya sepertinya dia punya dorsal juga ya, mirip-mirip dorsal kayak gitu juga ya, dan itu sangat berbahaya sekali cuy, karena energi-energi seperti itu sedang diburu sekali oleh pihak Apex dan beberapa pihak lainnya mungkin ya. Itu sebabnya Shimo bisa saja dalam bahaya jika berada di dunia permukaan karena sumber dayanya Shimo ini bisa dimanfaatkan. Dan satu lagi ada beberapa teori dari para fans yang gua dapatkan dari kolom komentar sebelum-sebelumnya, di mana mereka beranggapan bahwa jangan-jangan Shimo bukan Titan baik, tapi bukan Titan jahat juga. Dia bisa sangat kuat, namun dia tidak terpaku pada kekuasaan atau biasa disebut lone wolf. Dengan kemunculan Shimo yang merupakan original Titan dari pihak Legendary, kemungkinan besarnya akan ada banyak Titan-Titan seperti ini lagi, yang dimana mungkin konsep kekuatannya seperti Godzilla bisa menyemburkan atomic breath, entah itu yang sekarang es, nanti mungkin ada listrik, nanti mungkin ada api, dan lain segala macem. Kayaknya sih bakal banyak seperti itu ya cuy. Jadi dorsal ini kayak semacam Infinity Stones kayaknya ya, yang punya potensi besar sekali sebagai sumber daya bumi, dan itu akan menjadi kunci utama atau konflik utama di fase-fase berikutnya. Dari sini gue jadi semakin yakin bahwa apa jangan-jangan Godzilla dan Kong itu sebenarnya tidak duet, tapi nanti akan ada satu lagi Titan yang nanti akan menjadi pelengkap mereka yang dijadikan The Trinity Monsterverse. Atau mungkin jangan-jangan anggota yang satunya lagi itu adalah Mothra, karena Mothra bakalan comeback di Godzilla X Kong The New Empire. Jika benar Mothra ini beneran muncul di filmnya, maka sudah terkonfirmasi sekali bahwa pihak Monsterverse ini memang punya tujuan untuk membuat
The Trinity Monsterverse terdiri dari penguasa udara yaitu Mothra, penguasa lautan atau dunia permukaan yaitu Godzilla, dan penguasa Hollow Earth nantinya yaitu King Kong. Dari sini sudah semakin jelas ya arahnya itu memang Monsterverse ini berusaha untuk menciptakan sebuah universe yang sangat aman, benar-benar nggak neko-neko, dan ya udah ketika lu nonton film-film dari Monsterverse, lu nggak perlu sampai yang kayak wah ini harus ada aspek sinematografi dan lain segala macam. Enggak, Monsterverse nanti bakalan dibuat bener-bener kayak UGF gitu cuy, yang dimana isinya tuh benar-benar point of view para Titan. Lu lihat aja kalau misalkan kalian belum lihat UGF, nah itu UGF tuh kayak gitu, Ultra Galaxy Fight, The Destined Crossroad atau The Absolute Conspiracy, itu kayak begitu. Jadi tokoh utamanya tuh ya para Ultraman-nya ini. Nah, Monsterverse berusaha untuk melakukan hal yang sama, di mana point of view manusianya mereka pisahkan ke serialnya sendiri yang bernama Monarch Legacy of Monsters. Itu sebabnya mereka pede banget kalau misalkan nanti next filmnya bakalan banyak banget gebuk-gebukan Titan, karena memang ya udah filmnya memang jualan Titan gitu. Dan menurut gue ini aman banget sih. Lu bayangin aja mereka tuh berusaha untuk melakukan hal yang mirip juga sama kayak Fast and Furious. Fast and Furious juga sama. Mau sengawur apapun adegannya tetap rame, tetap tembus lebih dari 500 juta dolar. Sama kayak Monsterverse ini selalu kayak begitu cuy. Yang dimana mereka ya udah bikin sebuah adegan action scene yang sangat apik gitu ya untuk memanjakan mata, CGI-nya bagus, udah itu aja yang dijual. Cerita B aja ya biarin aja, emang kenapa cerita B aja? Orang jualannya Titan, mereka terang-terangan kok, iya kan? Ini menurut gue gerakan yang sangat-sangat cuan sekali ya guys ya. Dan menurut gue Warner Bros sangat beruntung sekali bekerja sama dengan Legendary dan juga Toho. Mantap, daripada lu mengandalkan DC yang sebenarnya DC punya potensi tapi kan masih lama ya. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.